Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Risma. Teruntuk sama yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung ya. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan mereview buku kembali. Buku apa sajakah yang akan kita bahas kali ini? Pastinya buku yang akan memotivasi sama ketika membaca buku ini. Jadi, ketika sama membaca buku ini akan mendapatkan ide ataupun pencerahan sehingga bisa menghasilkan uang dan menambah passive income untuk sama. Langsung saja kita mereview buku motivasi ini satu persatu. Yang pertama ada buku Motivasi Sukses Dunia Akhirat, memaknai pekerjaan sebagai ladang ibadah. Buku ini ditulis oleh Monte Selvanus. Suatu hari, Bung Karno pernah menyatakan, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Hal ini mengandung maksud bahwa jiwa muda adalah jiwa yang sangat inovatif. Selain itu, sangat menginginkan kemajuan dan terkadang tidak memikirkan efek samping di masa yang akan datang. Motivasi Sukses Dunia Akhirat ini merupakan buku yang berisi mengenai motivasi-motivasi kepada pembaca agar pembaca lebih memaknai bahwa pekerjaan adalah ibadah. Selanjutnya, ada buku 50 Cara Menambah Uang Saku ala Mahasiswa. Buku 50 Cara Menambah Uang Saku ala Mahasiswa ini merupakan buku motivasi untuk mahasiswa ataupun umum, di mana buku ini berisi 50 cara untuk menambah uang saku. Setelah lulus SMA, banyak siswa yang memimpikan dapat kuliah di perguruan tinggi favorit. Terkadang ketika kemampuan intelektual dapat memenuhinya, namun kemampuan finansial tidak mendukung hal tersebut. Misalnya, orang tua hanya mampu membayar biaya awalnya saja, namun untuk biaya kuliah selanjutnya merasa kesulitan. Di saat itulah dibutuhkan kepekaan dan kreativitas seorang mahasiswa untuk dapat menghasilkan uang, sehingga tidak terus mengandalkan orang tua dan mampu mengejar impian serta mengatasi kendala yang sedang dihadapinya. Buku 50 Cara Menambah Uang Saku ala Mahasiswa ini akan memandu sama yang ingin menambah uang saku tanpa mengganggu rutinitas lainnya. Sehingga, contohnya, bagi seorang mahasiswa adalah menyelesaikan kuliah. Mereka dapat menambah uang saku tanpa harus meninggalkan kuliah mereka ataupun melupakan jadwal kuliah mereka. Semoga pembaca dapat mendalami isi buku ini lalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sama akan menjadi seseorang yang lebih produktif lagi dalam berkarya dan menata masa depan secara mandiri. Sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan dan kemampuan kita mengatasi setiap halangan yang menghadang. Begitulah kata Andre Wongso dalam cover buku ini yang ditulis oleh Endah Kemala. Terakhir ada buku Menyusun Bisnis Plan dan Rencana Aksi karya Mukhtar A.F. Buku Menyusun Bisnis Plan dan Rencana Aksi ini merupakan buku referensi yang memuat materi yang berkaitan dengan dunia bisnis ataupun kewirausahaan. Koordinasi dan sinergi ternyata masih menjadi barang langka. Ia tenggelam oleh sikap merasa paling berjasa dan paling berperan di unit kerjanya. Penyakit ego sektoral menjadi semakin akut dari waktu ke waktu, sehingga sering menghambat laju percepatan kemajuan dari suatu organisasi. Solusinya adalah dobrak keangkuhan sektoral yang ada, ganti dengan etos kerja profesional dan jauhi ego sektoral. Buku Menyusun Bisnis Plan dan Rencana Aksi ini disajikan untuk sama orang-orang yang memiliki antusiasme di bidang bisnis dan ingin usahanya maju. Juga ditujukan kepada sama orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha di strategi bisnis perusahaan swasta maupun pemerintah. Sangat berperan untuk memahami bisnis plan. Misalnya, mengatur strategi bagaimana cara memenangkan persaingan bisnis, mendobrak ego sektoral menuju etos kerja profesional, menciptakan budaya kerja
bisnis model, etika bisnis, dan pelayanan prima. Buku ini dapat dipakai sebagai referensi bagi aparatur pemerintahan dalam menyusun action plan atau rencana aksi, dan dapat juga digunakan bagi para siswa yang berminat di bidang kewirausahaan. Bisnis plan layaknya sebuah etalase untuk menjual visi masa depan dari suatu perusahaan. Penjelasan argumentatif sekalipun tidak akan cukup untuk memberikan keyakinan bahwa bisnis yang Anda jalani memiliki prospek yang cerah. Apabila Anda tidak dapat menyajikan bisnis plan dengan bahasa investor, bahasa perbankan, ataupun bahasa klien. Buku ini ditulis oleh Mukhtar A.F. dengan bahasa pengantar oleh Profesor Dr. Hiro Tugiman. Bagi sama yang tertarik dengan bisnis ataupun kewirausahaan, silahkan baca buku ini ya. Nah, itu dia tadi review buku motivasi yang bisa Risma bagikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama sama yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Teruntuk itu Risma ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe video ini ya. Sama yang belum subscribe dulu. Saya Risma pamit off dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.